Musik pelan seolah mengalun di latar, tepuk tangan samar memudar entah dari mana, dan aku mulai bercerita. Ini terjadi waktu libur semester 6 kuliahku. Aku dan 3 sahabat paling dekat, Budi, Sari, dan Dimas, memutuskan untuk camping pakai mobil di daerah pegunungan Jawa Barat. Sejak kami masih mahasiswa baru, kami memang rutin menghabiskan liburan dengan camping bareng. Tapi semester itu kami semua lagi bokek. Jadi bukannya pesan campsite resmi berbayar, kami memilih dispersed camping, camping liar di area hutan produksi yang gratis, cukup jauh dari keramaian. Aku menemukan satu titik di salah satu aplikasi camping yang biasa dipakai para pendaki. Lokasinya agak di luar kota kecil di kaki gunung, masuk lewat jalan tanah milik perhutani yang rasanya nggak ada habisnya. Kami berempat sudah cukup sering camping bareng, jadi kami bukan pemula. Kami sampai menjelang sore dan menemukan sebuah area lapang di dekat sesuatu yang kelihatan seperti bekas aliran sungai kecil. Sekarang benar-benar kering tapi jelas dulu pernah dilalui air. Tempat itu sepi sekali. Nggak ada tenda lain, nggak ada mobil lain, bahkan jejak ban yang kelihatan baru pun tidak. Buat kami, itu sempurna. Persis suasana yang kami cari. Sunyi, jauh dari orang, cuma kami dan hutan. Kami mendirikan tenda dalam formasi acak. Jaraknya kira-kira 5 meter satu sama lain. Nggak ada pola khusus. Pokoknya di tempat yang tanahnya lumayan rata dan tidak terlalu banyak batu. Aku jujur bahkan nggak begitu ingat kami ngapain persis malam itu. Seingatku kami cuma buka beberapa kaleng bir yang kami bawa, main kartu sambil ngobrol ngalor ngidul. Badan sudah capek akibat perjalanan, jadi sekitar jam 11 kami sepakat untuk tidur dan masuk ke tenda masing-masing. Yang aneh, malam itu aku tidur nyenyak sekali. Buat orang lain mungkin normal, tapi buatku itu justru ganjil. Di kamar yang nyaman dan ber-AC saja, aku biasanya kebangun beberapa kali karena kedinginan, haus, ingin ke toilet, atau karena suara kecil. Aku tipe yang tidurnya sangat ringan. Apalagi kalau kemping, biasanya aku bangun berkali-kali karena suara ranting patah, angin, atau langkah kecil di luar tenda. Tapi malam itu, rasanya seperti aku ditimpuk pil tidur, gelap, kosong, lalu tiba-tiba sudah pagi. Begitu membuka mata, aku langsung punya perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan mimpi buruk, bukan juga pusing, cuma ada sesuatu yang enggak beres. Aku membuka resleting tenda, hendak menghirup udara pagi, dan saat itulah tubuhku langsung kaku. Aku melihatnya seketika, 4 tenda kami sudah berpindah tempat. Bukan cuma terseret atau agak bergeser karena angin atau hewan. Tenda-tenda itu benar-benar dipindahkan, lalu ditata rapi dalam formasi persegi sempurna, mengelilingi sebuah tumpukan batu di tengah. Tumpukan yang jelas tidak ada waktu kami tidur semalam. Rasanya seperti masih bermimpi. Pemandangan di depan mataku terlalu absurd untuk masuk akal. Setiap tenda dipindahkan sekitar 6-10 meter dari posisi awal. Tapi itu bukan bagian paling mengerikan. Pas aku perhatikan lebih dekat, semua pasak tenda masih tertancap rapi di tanah. Seolah tenda-tenda itu diangkat begitu saja dan diletakkan kembali tanpa dibongkar. Dan yang bikin merinding, isi tenda sama sekali tidak berubah. Sleeping bagku tetap di posisi semula, ponsel masih tercolok ke power bank. Barang-barang lain juga persis seperti aku tinggalkan. Aku cek lagi dan cek lagi. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang acak-acakan. Sekilas aku benar-benar berpikir, aku masih mimpi kan? Aku teriak memanggil teman-temanku. Budi paling dulu keluar dari tenda, dan dari raut wajahnya aku tahu dia melihat hal yang sama persis sepertiku. Sari dan Dimas menyusul beberapa detik kemudian. Dalam diam, mereka memutar kepala, melihat tenda, melihat tumpukan batu, lalu saling bertatapan dengan ekspresi yang, jujur saja, bikin napasku semakin sesak. Tidak ada satu pun dari kami yang ingat apapun. Lalu Sari tiba-tiba bilang kalau dia semalam mimpi. Mimpinya sangat jelas, katanya dia berjalan berbaris dalam satu barisan di tengah semacam padang pasir, dan ada seseorang di belakangnya yang menghitung langkahnya satu persatu dengan suara pelan tapi tegas. Belum sempat kami mencerna, Budi ikut nyeletuk. Dia juga mimpi berbaris, tapi dalam mimpi itu dia jadi tentara, berjalan serempak dengan barisan yang panjang, langkah dipaksakan sama, kepala menunduk. Aku dan Dimas tidak mengingat mimpi apapun, tapi kami semua sepakat bahwa kebetulan itu terlalu aneh. Suasana di antara kami berubah. Ada sesuatu yang enggak kelihatan tapi terasa berat menggantung di udara. Rasanya seperti kami saling terhubung secara tidak wajar. Sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi aku benar-benar merasakan seolah ada satu orang lagi yang berdiri bersama kami di situ. Bukan hanya mengawasi dari kejauhan, tapi juga, entah bagaimana, ikut berada di dalam kepala kami. Kami mulai memeriksa area sekitar lebih teliti, berharap menemukan penjelasan. Budi sempat bercanda tegang, bilang mungkin semalam kami terlalu mabuk dan mainan sendiri memindah-mindahkan tenda.
Tapi teori itu runtuh dalam hitungan detik. Di tanah jelas terlihat bekas garis seretan dari titik awal tenda kami sampai mendekati posisi baru. Bekasnya lurus dan panjang, seperti tenda diseret dengan tenaga besar. Tapi anehnya, garis itu berhenti sekitar 3 meter sebelum lokasi baru masing-masing tenda, lalu menghilang begitu saja. Seolah setelah itu ada sesuatu atau seseorang yang mengangkat tenda tersebut dan memindahkannya tanpa meninggalkan jejak. Tumpukan batu di tengah juga makin terasa tidak wajar. Ada 4 batu, disusun bertumpuk ke atas dengan seimbang, hampir seperti patung kecil. Kalau situasinya tidak seseram ini, mungkin itu akan terlihat indah. Budi berjalan mendekat untuk melihat lebih jelas. Waktu dia membungkuk mendekati batu paling atas, kakinya tersandung akar kecil dan tubuhnya oleng. Tumpukan itu tersenggol dan langsung runtuh. Batu-batu itu berjatuhan ke tanah tanpa suara dramatis, hanya bunyi duk biasa. Kami berdiri terpaku menatap batu-batu yang sekarang berserakan. Lalu keanehan itu naik dari tingkat 5 ke 10. Dalam waktu yang sama persis, betul-betul bersamaan, kami berempat mendengar suara gemuruh rendah dari kejauhan. Bunyinya seperti batu besar saling bergesekan, berat dan dalam. Bukan seperti gempa, lebih seperti suara pintu batu kuno yang sedang dipaksa dibuka dari dalam. Begitu suara itu menyelinap masuk ke telinga, aku merasakan jantungku turun ke perut. Entah siapa yang mulai duluan, tapi tanpa perlu bicara, kami semua langsung panik. Kami bergerak hampir bersamaan, mengemasi semua barang seperti orang kesurupan. Rasa saling terhubung yang tadi mengganggu kini berubah jadi satu hal, ketakutan kolektif. Aku bisa merasakan ketakutan Budi, Sari, dan Dimas seperti milikku sendiri, dan aku tahu mereka juga merasakan punyaku. Itu membuat segalanya terasa 10 kali lipat lebih mencekik. Seumur hidup aku belum pernah beberes campsite secepat itu. Secara logis, mungkin kami butuh kurang dari 5 menit sampai semua barang sudah masuk mobil. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Setiap detik terasa terlalu panjang, setiap suara kecil dari hutan terdengar seperti ancaman. Kami pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku nggak akan berpanjang-panjang tentang apa yang terjadi setelahnya. Aku nggak suka memikirkan malam itu. Aku takut kalau aku mengulangnya terlalu sering di kepala, kejadian itu akan berhenti terasa seperti mimpi demam yang kabur dan berubah menjadi sesuatu yang terlalu nyata untuk diabaikan. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Sekarang kami berempat hampir tidak pernah bertemu lagi. Budi pindah kerja ke Bandung setelah lulus, Sari kuliah S2 di Malang, dan Dimas, setauku, ikut istrinya ke Surabaya. Kami masih kadang-kadang saling kabar lewat chat, tapi tentang malam itu, kami tidak pernah benar-benar membicarakannya lagi. Seolah ada kesepakatan diam-diam bahwa cerita itu lebih aman dibiarkan tidur. Musik latar seakan kembali mengalun pelan, dan sebelum kamu menarik napas lega, ingatlah satu hal. Kalau satu malam di hutan saja bisa mengubah persahabatan seperti itu, bayangkan apa yang bisa terjadi saat kamu sendirian di tenda dan seseorang yang tidak kamu kenal datang menyapa. Namaku Dimas. Ini terjadi musim kemarau kemarin waktu aku berumur 23 tahun. Pacarku Sari dan aku sudah merencanakan trip camping ini berbulan-bulan. Hanya kami berdua. Tanpa sinyal, tanpa distraksi, tanpa teman lain yang ikut numpang. Hubungan kami waktu itu sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Dan terus terang, semuanya mulai terasa terlalu rutin. Bukan buruk, hanya datar. Kami pikir, akhir pekan di tengah hutan mungkin bisa jadi penyegar. Aku mencari lokasi berhari-hari di internet, mencoba menemukan tempat yang tidak terlalu ramai tapi juga tidak benar-benar terisolasi. Akhirnya aku menjatuhkan pilihan pada sebuah campsite kecil di area hutan pinus sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Menurut ulasan, ada sekitar 6 atau 7 spot saja dan jarak antar spot cukup jauh sehingga masing-masing punya privasi. Kami berangkat Jumat sekitar jam 3 sore, sempat berhenti dulu di minimarket dan kios sayur dekat gerbang kawasan untuk membeli beberapa suplai tambahan. Kami sampai di campsite tepat sebelum matahari tenggelam. Jalan masuknya lumayan parah, banyak lubang, batu lepas dan tanjakan kecil. Untung mobilku masih cukup kuat. Begitu masuk ke lapangan utama, aku lumayan puas dengan pilihanku. Ada beberapa meja kayu yang sudah tua, beberapa lingkaran batu bekas api unggun, dan spot-spot tenda yang agak tersembunyi di balik pohon-pohon pinus. Kami pelan-pelan menyusuri jalur, melihat setiap titik. Hampir semua kosong, yang ada hanya satu mobil sedan biru parkir di salah satu spot. Tapi aku tidak melihat pemiliknya. Sari menunjuk ke spot paling ujung, di ujung jalan tanah yang buntu menabrak hutan yang lebih lebat.
Spot itu cukup lapang untuk satu tenda dan satu mobil dan pepohonannya menutup pandangan ke spot lain. Pas, cukup sepi tanpa harus benar-benar sendirian di tengah rimba. Sekitar 1 jam kami habiskan untuk mendirikan tenda dan menyusun barang-barang. Sari tipe orang yang sangat perfeksionis soal tata letak. Di mana lampu digantung, di mana kompor kecil diletakkan, posisi sleeping bag, semuanya harus pas. Aku lebih banyak mengikuti instruksinya. Saat semuanya beres, langit sudah mulai gelap. Aku menyalakan api unggun sementara Sari menyiapkan roti isi ala kadarnya. Untuk beberapa waktu, semuanya terasa seperti yang kami harapkan. Kami duduk berdua, minum bir kaleng, menatap api, berbicara tentang hal-hal remeh, bukan percakapan dalam, hanya kebersamaan yang tenang, dan jujur, itu memang tujuan kami. Sekitar jam 10 malam, Sari pergi ke keran air dekat area meja piknik untuk sikat gigi. Aku tetap di depan api, iseng mengatur kayu dengan tongkat sambil menghabiskan birku. Saat itulah aku baru sadar ada seseorang berdiri di tepi area kami, tepat di luar lingkar cahaya api unggun. Aku kaget setengah mati karena sama sekali tidak mendengar langkah kaki mendekat. Sosok itu buru-buru minta maaf, bilang dia tidak bermaksud mengejutkan. Dia memperkenalkan diri, namanya Rizky, katanya dia camping sendirian di spot yang ada mobil sedan biru tadi. Katanya dia cuma ingin menyapa. Umurnya kelihatannya sekitar 30, tubuhnya biasa saja, tapi cara dia menatap sangat intens. Kontak matanya nyaris tidak pernah lepas dan itu membuatku tidak nyaman meskipun aku berusaha tetap sopan. Sari berjalan kembali, kepala sedikit tertunduk, rambutnya tergerai. Dari cara dia melangkah, aku bisa melihat jelas ia tidak suka ada orang asing berdiri di area kami. Rizky menoleh ke arahnya, tersenyum kecil, lalu berkata bahwa Sari sudah memilih spot yang bagus. Sepi, tersembunyi, katanya pelan. Dia bilang sedang camping sendirian, ingin lari dari manusia selama akhir pekan. Ironis, mengingat dia berdiri di campsite kami dan membicarakan hal itu, dan begitu Sari kembali, seolah aku menghilang dari dunia. Fokusnya benar-benar tertancap pada Sari. Pertanyaannya, komentarnya, gurauannya, semuanya diarahkan ke dia. Sari menjawab seadanya, basa-basi yang terdengar kaku. Beberapa menit seperti itu. Akhirnya aku menyela, bilang kami mau tidur cepat karena besok mau bangun pagi. Nada suaraku lebih dingin dari yang kurencanakan, tapi itu satu-satunya cara memutus percakapan. Rizky akhirnya pamit, berkata kalau butuh apa-apa kami boleh memanggil. Saat dia melangkah pergi ke arah gelap, aku baru sadar. Dia berjalan tanpa menyalakan senter sama sekali, seolah sudah hafal medan. Sari dan aku sama-sama sepakat bahwa kehadirannya aneh. Kami memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan, mencoba mengembalikan mood. Kami duduk sebentar lagi, lalu memadamkan api dan masuk ke tenda. Aku tidak ingat momen ketika aku akhirnya tertidur. Yang aku ingat adalah momen aku terbangun. Hanya butuh sekitar 3 detik untuk menyadari ada yang salah. Kupingku langsung menangkap suara itu. Percakapan pelan, seperti 2 orang bercakap-cakap tidak jauh dari tenda kami. Aku melirik ke samping, Sari tertidur pulas, napasnya teratur. Ada rasa seperti tombol di kepalaku yang tiba-tiba berubah posisi. Alih-alih meringkuk ketakutan, aku justru bangkit perlahan. Semacam naluri, harus mengecek, harus memastikan, mengambil alih. Dengan gerakan pelan, aku membuka resleting tenda beberapa sentimeter dan mengintip keluar. Begitu resleting bergeser, suara percakapan itu berhenti mendadak. Aku yakin aku membuka dengan sangat pelan, nyaris tanpa bunyi. Tapi siapapun yang di luar sana, mereka menyadari. Aku meraih ponselku, menyalakan senter, dan menyapu area sekitar. Tapi kalaupun tadi ada orang, mereka sudah tidak terlihat. Hutan hanya memantulkan cahaya putih ponsel, membuat bayangan-bayangan panjang yang tidak membantu. Beberapa menit aku berdiri di sana, menunggu sesuatu bergerak. Tidak ada. Akhirnya aku kembali masuk dan mencoba tidur. Aku sempat meyakinkan diri, ini campsite umum. Orang yang susah tidur juga ada. Mungkin mereka cuma ngobrol terlalu dekat dengan tenda kita. Aku hanya berharap mereka mengerti pesan tidak langsung yang baru saja aku berikan. Jangan terlalu dekat. Pagi harinya aku tidak menceritakan apapun pada Sari. Rasanya tidak perlu membuat dia cemas kalau ternyata itu hanya 2 orang random yang sedang mengobrol. Hari itu kami habiskan dengan hiking. Jalur kecil di sekitar situ lumayan menguras tenaga dan sampai sore suasana sebenarnya menyenangkan. Tapi saat matahari mulai turun dan kami kembali ke mobil untuk menyalakan api unggun lagi, aku melihat sesuatu di kaca depan. Ada selembar tisu makan yang dilipat 2 terselip di bawah wiper. Aku mengambil dan membukanya. Tulisan spidol hitam di tengahnya membuat tengkukku dingin. Kamu sebaiknya memindahkan tenda. Aku tidak mungkin menyimpannya sendiri.
Aku langsung menunjukkan pada Sari dan sambil itu, akhirnya menjelaskan juga tentang suara percakapan yang membangunkanku semalam. Wajah Sari langsung berubah. Dia bertanya pelan, apakah menurutku itu ulah Rizky? Aku menjawab, kayaknya iya, siapa lagi? Kami belum selesai memutuskan langkah selanjutnya ketika seolah dipanggil oleh pikiran kami, Rizky berjalan mendekat dari arah jalan tanah. Pakaiannya sama persis seperti kemarin, kaos panjang lusuh dan celana gunung yang memudar warnanya. Begitu melihatnya, yang kurasakan campur aduk, marah, waspada, dan takut. Kemarahan yang menang duluan. Aku spontan berkata dengan nada tajam, memintanya berhenti seenaknya muncul di area kami tanpa suara. Aku bilang kami tidak nyaman dan ingin sendirian. Dalam kepalaku semua sudah jelas. Dia yang menaruh catatan itu. Mungkin juga dia yang berjalan-jalan di dekat mobil kami tengah malam. Dia minta maaf dengan suara pendek, agak kasar. Katanya dia cuma mau memastikan kami baik-baik saja. Sebelum aku sempat membalas, Sari bertanya, kenapa kamu merasa perlu, Mas, memastikan kami? Rizky menarik napas, menatap kami bergantian, lalu berkata sesuatu yang membuat bulu kudukku perlahan berdiri. Dia bilang dia sebenarnya agak kaget melihat pasangan muda seperti kami berani camping di situ. Katanya, Arya itu punya reputasi aneh. Banyak kejadian nggak jelas. Dia mengaku pernah menemukan campsite yang ditinggal begitu saja jauh di dalam hutan, dengan jejak barang-barang yang seolah pemiliknya pergi tergesa-gesa. Dia menceritakannya tanpa dramatisasi, tapi justru karena terlalu datar, terdengar semakin mengganggu. Dia melanjutkan semalam dia mendengar suara langkah mengelilingi mobilnya, lebih dari satu orang katanya. Itu alasan dia menulis catatan dan menyelipkannya di wiper kami. Katanya, dia berniat menyingkat perjalanannya dan pulang sebelum matahari terbenam. Dia menyarankan kami melakukan hal yang sama. Pada titik itu aku tidak punya energi untuk berdebat. Sari jelas juga tidak ingin bertahan. Kami sepakat diam-diam tanpa perlu kata. Kami mulai mengemasi semuanya. Matahari sudah hampir turun ketika kami sibuk memasukkan peralatan ke bagasi mobil. Tangan Sari gemetar saat menggulung sleeping bag dan meski aku berusaha menenangkannya, jujur saja aku sendiri sedang berjuang menahan panik. Rasanya setiap detik terlambat berarti semakin dekat dengan sesuatu yang tidak kami mengerti. Akhirnya semua masuk mobil. Aku menyalakan mesin dan mulai keluar dari spot tanpa menoleh lagi. Langit sudah oranye keunguan, sebentar lagi akan benar-benar gelap. Begitu melewati spot Rizky, aku melambat tanpa sadar. Sedan biru itu masih di sana, parkir manis. Rizky berjongkok di dekat salah satu bannya. Aku turunkan kaca, bertanya apa yang terjadi. Dia berdiri dan menyingkir ke samping, memperlihatkan bannya. Ada sobekan panjang di karet ban, terlalu bersih untuk disebut kebetulan. Itu jelas bukan bekas batu tajam. Itu seperti sayatan. Sari menutup mulut, membisikkan sumpah pelan. Dadaku ikut mengencang. Rizky awalnya minta tumpangan sampai ke jalan raya. Sari segera berbisik cepat, memintaku untuk tidak mengizinkan. Aku menelan rasa bersalah dan menjawab bahwa kami tidak bisa. Memberi alasan kalau bagasi penuh dan kami harus segera jalan. Wajahnya sekilas tampak kecewa, tapi ia hanya mengangguk pendek. Lalu meminta satu hal. Begitu kami mendapat sinyal, tolong telepon polisi dan laporkan bahwa ada mobil dengan ban disabotase di campsite ini. Aku menjawab, iya, aku janji. Kami melaju meninggalkan area camping. Jalannya sempit, lampu mobil dinyalakan seterang mungkin. Kami baru menempuh mungkin 100 meter ketika aku melihat sesuatu di sisi kanan. 3 sosok berdiri di antara pohon, kira-kira 10 meter dari badan jalan. Mereka tidak bergerak, tidak berusaha bersembunyi. Mereka berdiri tegak menghadap ke arah mobil kami, seakan ingin benar-benar terlihat. Aku hanya melihat mereka sekilas sebelum mereka tenggelam lagi di balik batang-batang pinus, tapi aku yakin mereka manusia, bukan bayangan atau ilusi cahaya. Sari juga melihat. Aku tahu dari cara tangannya mencengkeram lenganku tiba-tiba. Tanpa sadar kakiku menginjak rem, mobil melambat. Mungkin ada bagian diriku yang ingin putar balik dan memperingatkan Rizky, atau mungkin aku hanya mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Tapi sebelum pikiranku sempat utuh, Sari berteriak. Suara yang bukan lagi sekadar cemas tapi panik mentah. Jalan cepat. Jeritan itu seperti tamparan. Aku menginjak gas sedalam-dalamnya. Kami tidak bicara sampai akhirnya jalan tanah berakhir dan kami kembali ke aspal jalan utama. Begitu sinyal kembali muncul di ponsel, aku menepi dan langsung menelepon 110. Aku menceritakan semuanya. Camping, catatan, langkah-langkah di malam hari, ban yang disobek. Petugas di ujung sana berkata mereka akan mengirim seseorang untuk mengecek.
Kami tidak pernah mendapat kabar lagi setelah itu dan sejujurnya aku tidak benar-benar mengharapkannya. Tapi sampai hari ini, ada rasa mual setiap kali aku ingat wajah Rizky di bawah lampu senja, berdiri di samping ban mobilnya yang robek. Sari mencoba menenangkanku bilang mungkin sebenarnya Rizky bagian dari semua ini. Mungkin dia pura-pura jadi korban juga. Mungkin ketiga sosok di antara pepohonan itu adalah teman-temannya. Mungkin ini memang permainan mereka sejak awal. Mungkin. Atau mungkin justru sebaliknya. Bagiku, itu terdengar lebih seperti cara bertahan. Cara meredakan rasa bersalah karena kami meninggalkan seseorang di tempat yang sama yang baru saja membuat kami lari ketakutan. Yang jelas, kejadian itu masih sering muncul tiba-tiba di kepalaku, terutama ketika aku sedang dalam perjalanan malam dan melihat hutan gelap di tepi jalan. Kalau menurutmu cerita barusan sudah cukup mengganggu, mungkin sebaiknya kamu dengarkan sisa kisah ini dengan lampu tetap menyala. Karena cerita berikutnya terjadi bukan bertahun-tahun lalu, tapi hanya beberapa hari yang lalu. Dan pelakunya jauh lebih nyata daripada yang kamu bayangkan. Jadi, ini terjadi 2 hari yang lalu. Waktu itu usiaku masih 28 tahun. Bekerja jarak jauh sebagai konsultan IT dari sebuah rumah kontrakan di Samarinda. Pekerjaannya biasa saja, tapi gajinya lumayan dan yang paling penting aku bisa bekerja dari manapun selama ada listrik dan sinyal. Bagi orang seperti aku, itu sebuah kebebasan. Sayangnya, beberapa bulan terakhir hidupku berantakan. 3 bulan sebelum kejadian ini, aku resmi bercerai, dan aku tidak menanganinya dengan baik. Aku sudah mencoba macam-macam, nongkrong dengan teman, tenggelam dalam kerjaan, gym, bahkan terapi online. Tidak ada yang benar-benar membantu. Sampai akhirnya muncul satu pikiran bodoh, tetapi menggoda. Mungkin satu-satunya cara adalah menghilang sebentar dari dunia. Pergi jauh ke hutan, tanpa sinyal, tanpa siapa-siapa. Camping selalu jadi bagian besar dari hidupku. Ayahku dulu sering mengajakku masuk hutan sejak aku kecil, dan aku hampir seumur hidup aktif di pramuka. Aku bahkan hampir mencapai tingkat tertinggi, tapi gagal sebelum waktunya. Intinya, aku cukup nyaman sendirian di alam liar. Jadi ide pergi ke tengah hutan sendirian tidak terdengar segila itu di kepalaku sendiri. Satu-satunya syaratku waktu itu, aku tidak mau ke tempat yang sering dipakai orang. Kalau masih bisa mendengar suara motor trail atau musik dari tenda tetangga, percuma. Aku ingin benar-benar sendiri. Seperti orang kebanyakan yang tidak bisa tidur jam 2 pagi, aku mulai menyelam ke internet. Dari satu artikel ke artikel lain, dari satu forum ke forum lain, sampai akhirnya aku menemukan sebuah forum backcountry lawas. Tampilannya kuno, tapi posting-postingnya detail. Beberapa pengguna membahas spot camping tidak resmi di kawasan hutan Pegunungan Meratus, jauh dari jalur wisata biasa. Tidak ada fasilitas, tidak ada petunjuk, hanya koordinat kasar dan deskripsi samar seperti ikuti jalan tanah sampai habis, lalu ambil jalur kecil yang tertutup semak. Malam itu juga aku memutuskan, aku akan pergi ke sana. Besoknya aku menyiapkan semuanya. Satu-satunya orang yang kuberitahu adalah adikku. Itu pun hanya garis besar. Aku camping seminggu di daerah Meratus, jangan khawatir kalau beberapa hari nggak aktif. Aku tidak memberinya koordinat tepat. Mungkin itu bodoh, tapi waktu itu aku berpikir, semakin sedikit orang yang tahu persis lokasiku, semakin baik. Aku punya cukup jatah cuti, jadi bolos kerja seminggu bukan masalah. Kalau aku ingat, itu hari Selasa ketika aku mulai merencanakan dan hari Kamis sore mobilku sudah penuh dengan perlengkapan, makanan kering dan freeze-dried cukup untuk lebih dari seminggu, tablet pemurni air, kotak P3K lengkap, tenda kokoh, dan tentu saja Remington 700 milikku. Aku bukan penggila senjata, tapi kamu tidak masuk terlalu jauh ke hutan Kalimantan tanpa perlindungan dari satwa liar. Perjalanan dari Samarinda sekitar 4 jam. 3,5 jam pertama mudah, jalan raya biasa, lalu aspal yang semakin sempit, lalu jalan desa berbatu. Masalah baru muncul di setengah jam terakhir. Jalur yang kusematkan dari forum itu tidak ada di aplikasi peta. GPS berkali-kali mencoba mengembalikan aku ke jalur besar. Aku harus beberapa kali berhenti membandingkan deskripsi di forum dengan kenyataan. Jalan tanah di sebelah kiri dengan 2 pohon besar, jembatan kayu kecil yang setengah lapuk, hal-hal seperti itu. Akhirnya aku menemukan apa yang mereka maksud, jalur tanah sempit, setengah tertutup ilalang, yang menanjak pelan ke arah hutan yang lebih rapat. 2 kali aku harus turun dari mobil untuk memindahkan ranting dan batang pohon yang menghalangi. Mobilku 4x4, tapi bahkan begitu aku sempat khawatir akan terjebak di situ. Aku terus mengikuti jalur itu sampai benar-benar tidak mungkin maju lagi. Di depan hanya ada rimbunnya hutan, tanpa ruang putar. Jadi aku mematikan mesin di situ.
Dengan sadar bahwa nanti aku harus mundur sepanjang jalur sempit itu kalau ingin pulang. Aku sudah menghitung risikonya dan memutuskan masih bisa diterima. Begitu keluar dari mobil, aku tahu aku sudah sangat jauh dari manapun. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara manusia. Hanya serangga, angin, dan bunyi dedaunan jauh di atas. Tidak jauh di depan, di sela pepohonan, ada sebuah lapangan kecil, clearing alami dengan rumput tipis dan tanah cukup rata untuk tenda. Dari kejauhan itu terlihat sempurna, kalau bukan karena satu hal. Di pinggir clearing itu ada sebuah tenda tua warna hijau zaitun. Modelnya jadul, seperti tenda militer kecil dari tahun-tahun entah kapan. Sekilas saja sudah terlihat jamur bercak-bercak di bagian atasnya. Bukan jamur tipis, tapi noda keabu-abuan yang bisa terlihat jelas bahkan dari jarak beberapa meter. Pikiranku langsung ke arah yang paling logis. Rupanya bukan aku satu-satunya orang yang tahu spot ini. Tapi tenda itu tidak terlihat seperti baru dipakai. Ia terlihat ditinggalkan lama sekali. Rasa penasaran mengalahkan kehati-hatian. Aku berjalan perlahan mendekat. "Halo?" seruku. Suaraku memotong keheningan. Tidak ada jawaban. Resleting tenda setengah terbuka, menggantung miring. Aku menariknya pelan sampai terbuka penuh. Bau yang keluar dari dalam tenda membuatku hampir mundur spontan. Bukan sekadar apek atau lembab, itu bau busuk pekat seperti ada sesuatu yang sudah lama mati di dalamnya. Bau yang berat yang langsung menempel di tenggorokan. Aku menahan napas dan memaksa mataku memeriksa isi tenda. Di dalam hanya ada sebuah sleeping bag kusam yang sudah kempes, beberapa kaleng sup kosong teronggok di pojok, dan sebuah buku kecil dengan sampul lusuh. Tidak ada tas, tidak ada pakaian, tidak ada tubuh, tapi bau itu tetap ada, kuat dan menempel. Aku menahan diri hanya cukup lama untuk meraih buku kecil itu, lalu mundur keluar tenda dan menarik napas panjang di udara terbuka. Beberapa detik aku hanya berdiri di sana, menunggu pusing di kepala memudar. Di luar, dengan jarak aman dari aroma busuk, aku membuka buku itu. Halaman pertamanya kosong, kecuali beberapa noda yang mungkin bekas air. Halaman berikutnya, garis-garis kecil, tanda coretan pendek berjajar rapi, 5 garis tegak, lalu 2 titik kecil di sampingnya. Kelompok 7. Di halaman berikutnya lagi, dan lagi. Puluhan kelompok, ratusan tanda, semuanya sama. 7, 7, 7. Di halaman terakhir, aku sempat menghitung pelan. 42 kelompok, 340 tanda kecil. Kalau setiap kelompok mewakili 1 hari, itu lebih dari 8 bulan. 8 bulan seseorang menandai sesuatu entah apa tanpa menulis satu kata pun penjelasan. Aku belum merasa takut waktu itu. Yang kurasakan justru semacam kegembiraan aneh. Aku seperti menemukan misteri kecil milikku sendiri di tengah hutan yang tidak ada orang. Setelah beberapa kali membuka tutup buku itu berharap menemukan catatan tersembunyi, aku menyerah. Tidak ada apa-apa selain tanda-tanda itu. Aku memutuskan menyimpannya. Lagi pula, untuk siapa lagi buku itu? Aku mendirikan tendaku di sisi lain clearing, berseberangan dengan tenda hijau. Jaraknya lumayan, tapi cukup dekat sehingga aku bisa tetap melihat tenda tersebut dari pintu tendaku. Entah kenapa, aku tidak suka membelakangi sesuatu yang tidak ku mengerti itu. Sisa sore kuhabiskan dengan berkeliling area. Aku berjalan cukup jauh mencari tanda-tanda bahwa orang pernah camping di sini juga selain tenda tua itu. Tidak ada lingkaran api, tidak ada bekas kaleng atau plastik, tidak ada jejak sepatu yang jelas, tidak ada jejak roda motor, tidak ada apa-apa selain hutan yang tampak belum tersentuh. Malam itu langit bersih sekali. Bintang-bintang terlihat tajam, seakan lebih dekat daripada biasanya. Kelelahan perjalanan membuatku cepat sekali terlelap. Aku tidak tahu jam berapa ketika mataku terbuka. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara petir, hanya perpindahan mendadak dari gelap total di kepalaku ke gelap tenda. Tapi di detik berikutnya aku tahu, aku tidak bangun begitu saja. Ada sesuatu yang membangunkanku. Aku menahan napas memasang telinga. Butuh sekitar 30 detik sebelum aku mendengarnya. Suara bisik-bisik. Bukan satu suara, tapi 2 atau 3, bercampur, saling tumpang tindih. Mereka tidak tertawa, tidak berteriak, hanya berbicara, pelan. Tepat di luar lingkar kenyamanan. Kalau harus menebak, mungkin jaraknya 5 atau 6 meter dari tendaku. Ada rasa dingin merambat naik dari punggung ke tengkuk. Aku datang ke sini justru karena ingin jauh dari manusia. Di tengah hutan seperti ini, suara manusia adalah hal terakhir yang ingin kamu dengar ketika kamu yakin kamu sendirian. Aku tetap diam, berpura-pura tidur. Bisikan itu terus beberapa detik lagi, kata-katanya terlalu lirih untuk kupahami. Ketika akhirnya suara itu berhenti, keheningan yang menyusul justru jauh lebih menakutkan. Lalu aku mendengarnya, langkah kaki.
pelan, berat mengelilingi tenda. Satu pasang, lalu pasang lainnya menyusul. Mereka berjalan memutari tendaku seperti seekor hewan yang mengendus mangsanya, mencari celah masuk. Tanpa sadar, tanganku meraih senapan di samping sleeping bag. Sentuhan dingin logam Remington 700 di telapak tangan terasa seperti satu-satunya hal yang nyata malam itu. Aku mengangkatnya, mengarahkannya ke pintu tenda. Resleting tendaku terkunci dengan beberapa klip kecil dari dalam, kebiasaan lamaku untuk mencegah hewan iseng membuka sendiri. 2 detik setelah aku mengokang senapan, sesuatu menarik resleting dari luar. Cepat, kasar, mencoba membuka, tapi tertahan oleh klip itu. Tarikan itu berhenti sejenak, lalu mulai lagi. Lebih agresif. Saat tidak berhasil, suara itu berganti. Bukan lagi tarikan, melainkan garukan. Gesekan sesuatu, mungkin pisau, mungkin paku, mungkin kuku, melewati kain tenda di bagian pintu, seolah mereka mencoba mengiris masuk. Itu batasnya. Aku bawa senapan, mundur. Suaraku pecah memecah malam. Kalau kalian teruskan, aku tembak. Garukan itu berhenti seketika. Beberapa detik sunyi total. Bahkan serangga seolah ikut menahan suara. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki itu meledak. Kali ini berlari. Bukan satu, beberapa. Mereka berlari menjauh ke arah yang berbeda-beda, mematahkan ranting, menekan rumput, hilang ke dalam kegelapan. Aku tidak tidur lagi sampai pagi. Aku hanya duduk bersandar di dalam tenda, senapan di pangkuan, mata terbuka, menunggu fajar. Begitu sinar pertama menembus kain tenda, aku bangkit. Aku sengaja membuka resleting tenda dengan keras, menampakkan senapan di tangan seolah berkata, aku masih siap. Udara pagi terasa dingin dan tajam. Refleks pertama, mataku langsung mencari tenda hijau tua itu. Kosong. Tempat di mana tenda itu berdiri kemarin sore kini hanyalah rumput dan tanah biasa. Tidak ada bekas cekungan, tidak ada lubang pasak, tidak ada bekas basah di tanah, tidak ada jamur yang tertinggal di rumput. Seolah tenda itu tidak pernah ada, padahal aku mengamati benda itu berjam-jam kemarin. Aku melangkah ke tengah clearing dan baru menyadari hal lain yang sama menakutkannya. Di sekeliling campsite-ku, kira-kira dengan radius 6-7 meter dari tenda, tanahnya penuh dengan jejak telapak kaki manusia, bukan sepatu, telanjang, jari-jari kaki kecil dan besar, sebagian dangkal, sebagian menancap dalam ke tanah, seolah pemiliknya berdiri lama di satu titik. Dari ukuran dan bentuknya, jelas itu bukan satu orang. Ada yang kecil, ada yang besar. Satu rangkaian jejak mengarah ke sebuah pohon pinus besar di tepi clearing. Aku mengikuti jejak itu, menahan napas tanpa sadar. Di batang pohon, setinggi dadaku, ada torehan-torehan baru. Garis-garis kecil yang diukir ke kulit batang dengan benda tajam. 5 garis miring, lalu 2 di sampingnya. 1 kelompok, di bawahnya 1 lagi, dan 1 lagi. 7 kelompok penuh dan 1 kelompok lagi yang baru mulai. Persis seperti yang ada di buku kecil itu. Tanda kecil berulang seakan seseorang menghitung sesuatu. Hari, korban, kunjungan. Aku berdiri terpaku, kepala berdengung. Saat aku mundur selangkah, mataku menangkap sesuatu yang lain hanya beberapa meter dari pohon itu. Seekor tupai mati tergantung di salah satu dahan rendah. Tubuh kecilnya menggelayut, diikat dengan tali pancing tipis yang nyaris tak terlihat. Posisi tubuhnya bukan posisi jatuh alami. Kakinya seperti diarahkan. Kepalanya miring sedikit ke satu sisi. Matanya yang sudah keruh seakan menatap lurus ke arah tendaku. Aku bukan orang yang mudah mual melihat bangkai hewan. Aku seorang pemburu. Tapi ada sesuatu pada cara tupai itu digantung yang membuat perutku bergejolak. Ini bukan hasil kebetulan. Ini pesan. Dan yang paling membuatku tidak tenang adalah kesadaran bahwa semuanya dilakukan sangat dekat dengan tempatku tidur. Pada malam ketika aku yakin ada beberapa orang, entah apa, berdiri mengelilingi tendaku dalam diam. Aku berhenti berpikir panjang. Aku lari kecil kembali ke tenda, merobek setiap rutinitas beres-beres yang biasanya kulakukan dengan teratur. Tangan gemetarku membuat hal sederhana seperti menggulung sleeping bag terasa sulit. Setiap suara kecil, ranting patah, burung terbang, membuatku menoleh cepat, yakin ada seseorang di antara pepohonan. Entah berapa lama sampai akhirnya semua barang sudah kembali ke mobil. Aku setengah berlari menuju mobil dengan ransel di punggung dan senapan di tangan. Separuh dari diriku yakin akan menemukan ban sobek, kaca pecah atau sesuatu yang menandakan mereka tidak ingin aku pergi. Tapi mobil itu utuh. Seakan tidak tersentuh. Mundur di jalur tanah sempit itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau selesai. Setiap kali ban tergelincir sedikit ke lubang, jantungku melonjak, tapi akhirnya hutan mulai menipis, dan suara pertama rumah penduduk jauh di depan terdengar. Ketika aku sampai rumah hari itu, aku duduk lama di kursi, buku kecil penuh tanda itu di atas meja. Ponselku tergeletak di sebelahnya, layar menyala, nomor polisi sudah hampir kususun.
Tapi pada akhirnya aku tidak menelepon siapapun. Secara realistis, apa yang akan kulaporkan? Ada jejak kaki dan tupai digantung di dalam hutan? Tidak ada yang mau masuk sejauh itu hanya karena cerita seorang pria yang baru saja bercerai dan mungkin dianggap terlalu banyak berkhayal di hutan. Yang paling menghantuiku sampai sekarang bukanlah bisikan di malam itu, bukan juga jejak kaki di tanah. Yang paling sering muncul di kepalaku adalah tupai itu, tubuh kecilnya tergantung tak berdaya, seolah menjadi pengganti seseorang yang seharusnya ada di sana. Tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu kecuali mereka ingin mengirim pesan atau peringatan. Dan aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika malam itu aku tidak membawa senapan, atau jika aku memutuskan untuk tinggal 1 malam lagi. Kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu merasa sedikit lebih waspada setiap kali menatap kegelapan di luar jendela, mungkin itu tanda bahwa kamu masih cukup peka. Kalau kamu berani, tinggalkan like-mu, subscribe untuk mendengar lebih banyak kisah seperti ini, dan tulis di komentar cerita mana yang paling mengganggumu, atau apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi mereka.